Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar. Pada kali ini kita akan belajar kembali mengenai statistika, yaitu tentang modus data berkelompok. Baiklah, sekarang kita bandingkan dua buah tabel, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini disebut tabel distribusi data tunggal, sedangkan di sebelah kanan disebut tabel distribusi data berkelompok. Untuk menentukan modus data berdasarkan tabel distribusi data tunggal sudah kalian pelajari di jenjang SMP. Nah, di jenjang SMA ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan modus berdasarkan tabel distribusi data berkelompok. Marilah kita ingat materi kita di SMP, yaitu modus dari data tunggal. Untuk data tunggal yang sebelah kiri ini, itu artinya tinggi badan berat badan 60, itu frekuensinya 5, itu artinya sebanyak 5 orang mempunyai berat badan 60. Kemudian berat badan yang lain ada yang 61, 62, 63, 64, 65, dan 66. Dari sekian berat badan ini yang paling banyak itu adalah berat badan 63, yaitu 9 orang. Maka 63 ini disebut modus untuk data tunggal. Jadi modusnya adalah 63. Nah, sekarang bagaimana untuk data berkelompok? Untuk data berkelompok, cara menentukannya itu sedikit beda dengan data tunggal. Bila kita perhatikan, tabel ini terdiri dari 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana kelas yang paling banyak frekuensinya itu adalah kelas 61 sampai 65, yaitu frekuensinya adalah 8. Lantas modusnya itu berapa? Karena frekuensi 8 ini paling besar, tapi di sini tidak tentu karena di sini ada data dari 61 sampai 65. Jadi modus secara tepat dari sini belum bisa dilihat. Entah 61, 62, 63, 64 ataukah 65 modus yang sebenarnya. Nah, 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus. Tapi modusnya sendiri dari kelas ini belum dapat ditentukan. Maka kita akan bertanya modusnya itu sama dengan berapa untuk data berkelompok. Nah, untuk itulah sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan modus dari data berkelompok yang dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, perhatikan soal seperti ini. Hitunglah modus dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Jadi ini ada data berat badan, terdapat 4 kelompok atau 4 kelas, di mana kelas 61 sampai 65 ini merupakan data yang frekuensinya paling tinggi atau paling banyak, yaitu 8. Sudah saya jelaskan ini bahwa 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus. Oke, perhatikan sekarang langkah-langkahnya bagaimana cara menentukan modus data berkelompok. Kita selesaikan sama-sama. Nah, 61 sampai 65 ini disebut dengan kelas modus. Dengan demikian kelas modusnya sama dengan 61 sampai dengan 65. Dari kelas modus ini akan kita cari, kita tentukan data-data yang lain. Yaitu pertama
kita tentukan panjang kelas, yaitu P sama dengan 5. Bagaimana cara menentukan panjang kelas? Sudah kalian pelajari di beberapa video atau materi sebelumnya. Untuk menentukan panjang kelas, itu tinggal kita hitung 61 sampai 65 itu terdiri dari 5 data, yaitu 61, 62, 63, 64, dan 65. Yaitu ada 5 data. Jadi untuk menentukan panjang kelas itu bisa dihitung seperti itu. Jangan dikurangi 64 dikurangi 61. 64 dikurangi 61 itu hasilnya adalah 4. Jadi 4 itu bukan panjang kelas, tapi 5 panjang kelasnya. Menentukan panjang kelas itu juga bisa dicari dari selisih batas kelas. 45 sampai 50 ini selisihnya 5. 50 sampai 55 selisihnya 5. 55 dan 60 selisihnya 5. Ini semua selisihnya adalah 5. Bisa juga kita cari dengan menghitung selisih batas bawah. 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71 itu semua selisihnya adalah 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Jadi seorang tidak dengan cara 5 dikurangi 61, tetapi dengan cara menghitung 61 sampai 65 itu ada 5 bilangan, atau dengan cara selisih batas atas atau dengan cara selisih batas bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari tepi bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus ini adalah 61. Tepinya tinggal mengurangi 0,5 menjadi 60,5. Itulah yang dinamakan dengan tepi bawah. Jadi tepi bawah kelas modus sama dengan L sama dengan 60,5. Berikutnya kita mencari selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus ini adalah 8. Kemudian frekuensi kelas sebelumnya ini adalah 7. Itu disebut dengan D1. Jadi saya ulang. Frekuensi kelas sebelumnya itu adalah 7, frekuensi kelas modus adalah 8. Selisihnya itu adalah 1, 8 kurang 7 itu disebut dengan D1. Jadi D1 sama dengan 8 kurang 7 sama dengan 1. Berikutnya mencari D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Frekuensi kelas sesudahnya adalah 4. Sedangkan kelas modus adalah 8. Selisihnya itu adalah 8 dikurangi 4. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Itu disebut dengan D2. Nah, setelah panjang kelas P diketahui, tepi bawah kelas modus L diketahui, kemudian D1 juga diketahui, D2 juga sudah kita temukan, maka selanjutnya tinggal kita masukkan kepada rumus modus, yaitu modus sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Kemudian tinggal kita masukkan, L-nya adalah 60,5, kemudian D1 sama dengan 1, kemudian D1 pada pembilang sama dengan 1, dan D2 sama dengan 4, dan panjang kelas sama dengan 5. Oke, kita hitung selanjutnya. Ini 1 tambah 4 sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Sehingga 5 per 5. 5 per 5 itu sama dengan 1. Sehingga 60,5 tambah 1 itu sama dengan 61,5. Dengan demikian modusnya adalah 61,5. Demikian kita sudah mempelajari bagaimana langkah-langkah menentukan modus data berkelompok yang dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.